Bayangkan sekitar tahun 1209, ada keributan di Universitas Oxford. Beberapa sarjana jadi tidak nyaman dan memutuskan untuk pindah mencari tempat belajar yang baru. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota bernama Cambridge, yang saat itu sudah punya reputasi bagus dalam hal ilmu pengetahuan, karena ada biarawan dari daerah sekitar yang juga pintar-pintar. Nah, para sarjana dari Oxford ini kemudian mendirikan semacam perkumpulan. Dan lama-kelamaan, sekitar tahun 1225 mereka punya pemimpin sendiri yang disebut kanselir. Awalnya, kehidupan di Cambridge tidak selalu mulus. Ada saja perselisihan antara para mahasiswa dan penduduk kota, terutama soal biaya tempat tinggal dan kenakalan mahasiswa. Tapi, Raja Henry III kemudian turun tangan dan melindungi para sarjana ini. Lambat laun, Universitas Cambridge ini semakin diakui. Pada tahun 1231, Raja memberikan semacam piagam resmi yang memberi hak kepada para sarjana untuk mengajar dan bahkan mengurangi pajak. Bahkan Paus juga mengakui lulusan Cambridge boleh mengajar di mana saja. Nah, yang unik dari Cambridge ini adalah sistem kolesenya. Jadi selain universitas secara keseluruhan, ada juga koles-kolese yang didirikan. Awalnya, kolese ini seperti asrama tempat tinggal para mahasiswa dan pengajar. Kolese pertama namanya Peter House, didirikan tahun 1284. Tujuan awalnya biar para sarjana punya tempat tinggal yang teratur. Lama-kelamaan makin banyak kolese yang didirikan. Di abad ke-16 dan 17, Cambridge punya peran penting dalam reformasi Protestan. Bahkan Cambridge jadi salah satu tempat dimulainya gerakan ini di Eropa. Tokoh-tokoh penting seperti Thomas Cranmer yang belajar di Cambridge punya andil besar dalam reformasi Inggris. Selain itu, ada juga Desiderius Erasmus, seorang profesor di Cambridge, yang mengenalkan ide-ide baru dari Renaissance, yang juga mendukung reformasi. Setelah reformasi, muncul lagi gerakan Puritan di Cambridge. Beberapa orang merasa gereja Inggris masih terlalu mirip dengan gereja Katolik. Akibatnya, banyak orang yang akhirnya pindah ke Amerika sekitar tahun 1620 untuk mencari kebebasan beragama. Oliver Cromwell, yang juga mahasiswa Cambridge, adalah salah satu tokoh penting dalam gerakan ini. Di masa ini juga, Raja Henry ke-8 mendirikan Trinity College pada tahun 1546 yang sampai sekarang jadi college terbesar di Cambridge. Pendirian gereja Inggris oleh Henry ke-8 juga memaksa universitas untuk mengubah kurikulumnya. Oh ya, satu lagi yang penting, Cambridge University Press didirikan tahun 1584 dan ini jadi penerbit tertua di dunia yang masih terus beroperasi sampai sekarang. Kemudian, di abad ke-17 dan 18, Cambridge jadi pusat penting untuk matematika dan sains. Tokoh yang paling terkenal tentu saja Sir Isaac Newton, yang kuliah dan jadi profesor di sana. Bahkan dulu semua mahasiswa diwajibkan belajar matematika kalau mau dapat gelar. Newton menerbitkan buku Principia Mathematica tahun 1687, yang jadi dasar fisika modern. Banyak ilmuwan hebat lain yang juga belajar di Cambridge di masa ini. Di abad ke-19 dan 20, Cambridge terus berkembang dan melakukan banyak perubahan. Ada undang-undang baru yang mengatur universitas dan mata kuliah baru juga ditambahkan. Laboratorium Cavendish didirikan tahun 1871 untuk penelitian fisika. Yang menarik, perempuan baru bisa diterima di universitas ini secara bertahap. Kolese pertama untuk perempuan, Girton College, didirikan tahun 1869. Perempuan mulai boleh ikut ujian tahun 1882, tapi baru benar-benar diakui sebagai anggota penuh universitas pada tahun 1948. Sekarang, Cambridge jadi satu-satunya universitas di Inggris yang masih punya beberapa kolese khusus perempuan. Penemuan-penemuan ilmiah penting juga terus bermunculan di Cambridge, seperti penemuan elektron oleh J.J. Thomson, pemecahan atom, dan penemuan struktur DNA oleh Crick dan Watson. Sampai sekarang, di abad ke-21, Universitas Cambridge masih jadi salah satu universitas terbaik di dunia. Mahasiswanya datang dari lebih dari 140 negara, dan alumninya tersebar di seluruh dunia. Cambridge juga jadi pusat teknologi yang penting.
dan para ilmuwannya menggunakan superkomputer canggih untuk penelitian. Banyak alumni Cambridge yang jadi tokoh-tokoh penting di berbagai bidang, termasuk peraih Nobel Prize. Jadi begitulah kira-kira perjalanan panjang Universitas Cambridge dari awal berdirinya sampai sekarang. Sebuah institusi yang terus menjadi pusat pembelajaran dan penemuan yang penting bagi dunia. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.